Oke, sudah saya jadikan presenter semua, Ruth. Bisa dimulai nggak apa-apa, Nak Rudi? Oke, Pak. Ya, ini sudah saya rekod. Silakan dimulai. Dipandu sampai selesai oleh Rudi ya, termasuk diskusinya. Oke, Pak. Silakan dibuka dulu, Ruth, dengan prakata, doa, dan sebagainya. Nanti waktu selesai juga doa dan penutup dan sebagainya. Gitu ya, Ruth. Silakan, Rudi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi dipersilakan. Untuk pertemuan pada pagi hari ini nanti akan ada 4 materi lagi akan disampaikan oleh pertama saya sendiri, yang kedua Kastoni, Sofiana, dan yang keempat Maksuratul Istiqomarah. Langsung saja untuk presentasi pertama yang disampaikan oleh saya sendiri. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, sudah. Untuk presentasi pertama saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan
materi yaitu etika dan tanggung jawab sosial atau ethics and social responsibility. Pengantar tanggung jawab sosial. Saat melakukan keputusan sehari-hari, setiap wirausahawan memiliki sejauh mana keinginannya bertanggung jawab kepada pelanggannya, serta komunitas lokal bisnis pilihannya sebagai berikut. Pertama, pengabaian sosial terjadi ketika sebuah bisnis bagian melakukan apapun yang diinginkan, apapun itu konsekuensinya. Dua, kewajiban sosial terpenuhi ketika bisnis untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya dan tidak melakukan apapun lagi. Ya, ketanggapan sosial terjadi ketika bisnis mengubahnya sehubungan dengan kondisi sosial atau tekanan pelanggan. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial terjadi ketika sebuah bisnis memutuskan untuk mengejar tujuan jangka panjang yang baik bagi masyarakat, dengan demikian berharap dapat meningkatkan laba bisnis. Berbuat baik itu baik untuk bisnis. Anehnya, tanggung jawab sosial dipandang negatif oleh banyak pemangku kepentingan bisnis. Keyakinannya adalah bahwa tindakan tanggung jawab sosial tidak lebih dari aksi publisitas yang dilakukan dengan harapan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Untuk mengilustrasikan bagaimana tindakan tanggung jawab sosial dapat menguntungkan bisnis kecil adalah dengan melihat karya pengusaha legendaris Duttweiler pada tahun 1925. Duttweiler mulai menjual buah dan sayuran jalan-jalan. Dari belakang truk pengiriman, dia menemani perusahaan Migros. Sepanjang hidupnya, ia juga dengan gigih bersikeras dan membuktikan bahwa semakin banyak uang yang ia sumbangkan untuk tujuan baik, amal, saat pendidikan, skema bagi hasil, dan sebagainya, semakin banyak uang yang mengalir kembali ke pundi-pundinya. Bahkan dia sering mengeluh bahwa setiap kali dia mencoba untuk menjaga baik semata-mata demi berbuat baik dan bertanggung jawab, selalu ada lebih banyak uang yang masuk kembali ke bisnisnya. Dengan memikirkan orang lain, Duttweiler menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab sosial menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, belajar benar dari salah. Etika didefinisikan sebagai baik, bermoral, benar, jujur, dan tulus. Berperilaku etis berarti bertindak dengan integritas, memikirkan orang lain, mengatakan apa yang dimaksud, dan memaknai apa yang dikatakan. Seperti kualitas, etika adalah konsep yang mencakup semua, bahwa bisnis tidak boleh sedikit etis atau agak etis. Biasanya etika dipelajari atau diajarkan. Beberapa orang mengatakan ya, yang lain mengatakan tidak. Setidaknya sebagian besar dari kita tahu perbedaan antara benar dan salah. Namun ketika banyak masalah dunia memudar menjadi abu-abu, mungkin yang terbaik adalah mengandalkan apa yang dianggap etis oleh pelanggan dan bertindak sesuai dengan itu. Di era aksesibilitas internet, semakin sulit untuk menyembunyikan perilaku tidak etis. Ini penting karena berperilaku etis merupakan bagian integral dari kesuksesan bisnis jangka panjang. Alasan yang diakui untuk berperilaku etis, pertama dari sudut pandang pelanggan internal atau dari karyawan. Pertama, menghasilkan rasa bangga di tempat kerja yang membantu memberikan motivasi. Kedua, memberikan contoh yang baik. Ketiga, meningkatkan tingkat keadilan yang dirasakan organisasi. Dari sudut pandang pelanggan eksternal, yang pertama mengurangi kemungkinan bisnis dituntut. Kedua, memberikan alasan bagus lainnya untuk membeli produk bisnis. Dan yang ketiga, meningkatkan tingkat tanggung jawab dan kesadaran setiap orang. Bagaimana membuat keputusan etis? Untuk membuat keputusan etis, pada babak pertama, yaitu pertanyaan yang untuk diajukan pada tingkat kolektif. Pertanyaan yang pertama adalah legalitas. Jadi, apakah yang ingin dilakukan oleh bisnis itu legal atau tidak? Terus yang kedua adalah kewajaran. Bagaimanakah hasil keputusan akan memengaruhi orang-orang yang terlibat di dalamnya? Yang ketiga adalah harga diri. Apakah orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut merasa senang dengan keputusan tersebut dan hasilnya apa?
Dan yang keempat adalah efek jangka panjang. Nah, solusi berpandangan pendek jarang merupakan jawaban. Apakah keputusan akan membuat atau menghancurkan keamanan kerja, apa resiko atau bahayanya, dan bagaimana lingkungan internasi dan eksternasi bisnis akan terpengaruh. Babak kedua yaitu pernyataan yang diajukan pada tingkat individu. Pertama adalah tujuan. Apakah Anda memahami dan menerima alasan atau niat sebenarnya dari apa yang sedang dilakukan? Kedua adalah persepsi. Jika Anda mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan mereka yang terpengaruh oleh keputusan Anda? Ketiga adalah kegigihan. Apakah Anda tetap fleksibel terhadap suatu pandangan orang lain, namun berkomitmen pada sudut pandang Anda sendiri, iman, dan keyakinan? Yang keempat adalah perspektif. Apakah Anda memahami keseluruhan gambar dan menentukan apa yang benar-benar penting? Dan yang terakhir, kebanggaan, yaitu apakah Anda senang dengan keputusan Anda dan apakah Anda ingin dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Nah, ada catatan. Jadi etis tidak menjadi etis tidak memerlukan biaya apapun. Menjadi tidak etis bisa sangat merugikan. Jangan tertipu dengan berpikir bahwa tindakan tidak etis tidak akan ditemukan atau bahwa bisnis yang mengabaikan komunitasnya dapat mencapai potensi penuhnya. Pelanggan tidak bodoh dan mereka akhirnya mengetahui semua hal yang terjadi dalam organisasi. Ini terdengar klise, tetapi praktik yang tidak etis dan tidak ramah membuat dunia menjadi lebih miskin dalam hampir semua cara yang dapat dibayangkan. Tidak ada bisnis yang maju di pasar dengan berpikir egois. Apa yang terjadi akan terjadi dan kebenarannya adalah jika sebuah bisnis jujur dan bereputasi dan merupakan bagian integral dari komunitasnya, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan seorang pengusaha, bisnis yang sukses adalah bisnis yang bermanfaat bagi semua orang yang. Selanjutnya saran dari Pro. Saran yang pertama adalah setiap perusahaan harus beroperasi dengan konsep bahwa pelanggan hanya ingin melakukan bisnis dengan organisasi yang dapat mereka percayai. Kedua, ingatlah bahwa Anda berbisnis menjual produk bukan jiwa Anda. Yang ketiga, selalu berusaha melebihi harapan pelanggan. Bekerja ekstra untuk pelanggan adalah latihan yang tidak akan pernah mengecewakan Anda. Keempat, biasakan untuk meminta umpan balik dan pendapat pelanggan, lalu dengarkan apa yang sedang terjadi. Katakan, bisnis Anda tidak dapat tumbuh dan matang tanpa sudut pandang orang lain. Kelima, apapun situasinya, selalu lakukan yang terbaik untuk mempertahankan rasa hormat karyawan, Anda dan pelanggan yang membayar. Perlakukan setiap orang yang berjalan melewati pintu bisnis. Dan yang keenam adalah secara teratur mengevaluasi dokumen bisnis Anda termasuk brosur iklan, pedoman karyawan, dan lain-lain untuk memastikan bahwa dokumen tersebut akurat, jelas, tepat, dan profesional. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mas Alamul Yakin, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Itu bisa ditampilkan slide yang ketiga, Mas. Mas, bentar. Sudah, Mas. Nah, itu di dalam slide 3 kan dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial itu dipandang negatif oleh banyak pemangku kepentingan bisnis. Nah, bisa dijelaskan mengapa dapat seperti itu dan apakah salah satu dan apakah salah kalau semisal kita berbuat baik dalam sebuah bisnis gitu. Ya, Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Mengapa banyak orang itu memandang bahwa berbaik itu adalah dipandang negatif dalam berbisnis? Kita bisa melihat bahwa pada kenyataannya banyak sekali bisnis yang menggunakan
cara-cara yang tidak baik untuk mengambil keuntungan yang sangat besar. Dan apabila mereka itu menggunakan cara yang baik, mereka menganggap bahwa akan mendapatkan sedikit keuntungan dari usahanya. Sehingga berbuat baik, mereka itu memandang bahwa nanti akan merugikan usaha yang sedang mereka alami. Ya, mereka menganggap bahwa berbuat baik dalam bisnis itu dipandang hal negatif. Padahal sebenarnya dengan kita berbuat baik dalam melakukan bisnis itu justru akan membuat bisnis kita itu akan berkembang pada tahap jangka panjangnya. Jadi memang keuntungannya itu tidak begitu banyak, tetapi dalam jangka panjang bisnis kita itu akan berkembang dengan dan kalau kita berbuat baik pada bisnis tentu akan kembalinya baik pada kita. Mas, kalau melihat itu. Baik Mas, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin cukup satu saja. Untuk pertanyaannya dari Mas Alamul Yakin. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Sandy Astoni. Apakah PPT-nya sudah? Sudah, Ya, terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sandy Astoni. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai cooperative networking atau jaringan kooperatif. Bisnis bekerja sama. Praktek bisnis bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama sering disebut sebagai jaringan kooperatif. Jaringan kooperatif memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dengan pesaing atau bisnis yang tampaknya tidak terkait atau keduanya secara sementara atau permanen. Jejaring kooperatif pada prinsipnya mirip dengan koperasi, koops, atau kolektif karena ketiganya dapat didefinisikan sebagai kelompok entitas individu yang bergabung bersama untuk melakukan suatu kegiatan demi keuntungan bersama bagi semua. Tujuan umumnya meliputi proyek pembelian bersama seperti pembelian bahan baku, mesin mahal, peralatan atau fasilitas produksi atau sumber daya terbarukan seperti turbin angin yang dapat dimanfaatkan oleh semua anggota. Berbagi sumber daya dan keterampilan, yaitu mengumpulkan informasi, keahlian, atau sistem yang akan disediakan bisnis anggota dengan rangkaian lengkap keterampilan dan layanan barang. Mengidentifikasi dan meneliti peluang pasar, menemukan dan memanfaatkan basis pelanggan sebelumnya tidak dipertimbangkan, mungkin dengan menggabungkan satu atau lebih produk atau layanan dengan bisnis lain, menggabungkan sumber daya dan keahlian pemasaran, yaitu mempromosikan layanan dan produk mitra kerjasama dalam skema periklanan, pameran dagang, dan promosi. Yang terakhir adalah menggabungkan logistik dan operasi, menawarkan pengiriman terkoordinasi, merancang paket produk, layanan atau acara, dan meningkatkan kapasitas produksi dengan berbagai jalur produksi. Mengatasi rintangan. K7 Communication di Hall
Inggris bersikeras bahwa membentuk aliansi merupakan hal mendasar untuk kelangsungan hidup. Aliansi yang dimaksud adalah bukan kerjasama yang memberikan rahasia dagang, melainkan bekerja dengan bisnis lain dengan cara bebas. Tidak boleh ada perusahaan yang melibatkan diri dalam jaringan jika manfaat bergabung lebih besar daripada biaya dan risikonya. Idenya adalah untuk meningkatkan daya saing setiap bisnis, mengurangi biaya, menciptakan bisnis model baru, meningkatkan keunggulan skala, ruang lingkup, dan kecepatan serta membuka pasar baru. Bagaimana bisnis yang lebih menguntungkan? Indikator pertama dan terpenting dari jaringan bisnis yang sukses adalah tujuan bersama. Bahkan tampaknya bisnis yang tidak terkait dapat berkembang dari kerjasama jika mereka memiliki tujuan yang sama. Contohnya adalah proyek jaringan Desert Knowledge Australia atau DKA yang merupakan sumber daya gabungan dari banyak bisnis telah memikat lebih banyak pelanggan dengan memperkenalkan paket pengalaman gurun. Ini termasuk kegiatan yang saling terkait seperti acara olahraga, pub crawl, jalur warisan, wisata lingkungan, dan sebagainya. Diselingi dengan penawaran restoran, akomodasi hotel, dan layanan transportasi. Masing-masing bisnis yang menawarkan layanan ini mungkin kekurangan keterampilan atau sumber daya untuk mempromosikan dirinya ke basis pelanggan yang lebih luas. Oleh karena itu, bekerja sama dalam DKA merupakan solusi. Selain itu, hampir semua perusahaan yang terlibat sekarang percaya bahwa bekerja sama dengan bisnis lain selain praktis adalah cara berbisnis yang wajar. Memulai. Bagaimana memulai sebuah jaringan? Ada dua cara. Yang pertama, menggunakan pihak ketiga seperti pusat pengembangan bisnis atau kamar dagang untuk menyatukan entitas yang berbeda dan mengusulkan untuk bekerja secara serempak. Yang kedua, melibatkan pengenalan dua atau lebih pebisnis yang berpikir sama pada pertemuan sosial, perjanjian pribadi yang baru ditemukan antara kenalan jangka panjang, termasuk dalam kategori ini. Bahan untuk sukses tampaknya berputar di sekitar lingkungan sosial yang mapan, kepentingan bersama, dan kepercayaan dikombinasikan dengan sikap bisa melakukan. Setelah perinciannya disepakati, pembentukan perjanjian kerjasama dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari perjanjian kontrak hingga jabat tangan. Setiap jaringan memiliki metode uniknya sendiri. Keuntungan dan kerugian jaringan bisnis. Seperti halnya jaringan kerjasama usaha kelompok manapun seringkali rentan terhadap masalah orang. Misalnya, jaringan dapat runtuh ketika pemain kunci pergi atau jika anggota menjadi terlalu berpikiran sama dan menjadi kebal terhadap ide-ide baru dan cara berpikir baru. Demikian pula, jaringan dapat berisi peserta yang mengambil lebih dari yang mereka berikan atau mungkin ada perselisihan umum di antara individu yang menghasilkan keberpihakan. Sedangkan keuntungannya antara lain pembentukan jalur komunikasi yang lebih baik jika jalur komunikasi dipelihara dan didorong, perasaan keterbukaan dan pembelajaran yang meningkat, yang dipupuk oleh minat yang tulus pada apa yang ditawarkan anggota lain, umpan balik yang meningkat dari pelanggan, karyawan, dan peserta, biasanya karena mitra yang bekerja sama menuntutnya. Penyelesaian masalah yang lebih baik karena diskusi dan penerapan mendalam, terutama ketika menyangkut ceruk pasar atau pasar khusus. Aturan jaringan bisnis. Berikut adalah beberapa saran yang dirancang untuk membantu upaya jaringan membuahkan hasil. Yang pertama, berhati-hatilah. Hati-hati dengan siapa Anda ingin berbisnis. Hasil terakhir yang Anda inginkan adalah merusak bisnis Anda dengan berhubungan dengan broker yang tidak jujur atau menodai reputasi Anda dengan mitra jaringan yang kurang bereputasi baik. 2. Jadilah mitra yang baik. Jangan mengadopsi sikap apa untungnya bagi saya yang berpikiran tunggal. Seimbangkan kebutuhan bisnis Anda dengan kebutuhan mitra kerjasama Anda. Jujur dan tulus. Selalu berusaha melebihi harapan mitra Anda dan jangan pernah mencuri ide atau klien dari mitra koperasi. 4. Ambil inisiatif. Daripada menunggu mitra datang membantu Anda, jadilah yang pertama membuat rencana. Yang kelima, tetap berkomitmen. Yang keenam, bersikaplah masuk akal. Jaringan bisnis koperasi adalah hubungan profesional dan tidak boleh dianggap sebagai persahabatan. Jaga agar mitra tetap dekat namun tetap pada jarak jauh. Saran dari profesional. Yang pertama, jaringan bisnis kooperatif bukan untuk semua orang, tapi tidak boleh dikesampingkan karena ketidaktahuan atau ketakutan. Periksa latar belakang sikap dan karakter calon mitra bisnis seperti yang Anda lakukan pada calon karyawan. Sebelum bergabung dalam mitra bisnis, uji
usaha koperasi jangka panjang jalankan kemitraan dengan ikut serta dalam 1 atau 2 proyek pendahuluan. Yang ketiga, yang keempat, kepercayaan adalah segalanya dalam jaringan bisnis kooperatif, mengukur kekuatan dan kelemahan yang melekat dalam jaringan bisnis kooperatif dan memastikan kecocokan yang solid, dibuat dengan bisnis sebelum terburu-buru membuat perjanjian jaringan. Yang terakhir, seperti hubungan apapun, hubungan jaringan bisnis tidak dapat dibiarkan dan membutuhkan perhatian secara teratur. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup dan dilanjut dengan presentasi selanjutnya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup. Oh, silakan Mbak Feby. Baik, Mbak, saya mau bertanya. Untuk membangun sebuah kepercayaan, kan kalau mau bekerja sama itu kan biasanya masih kenal orang baru, maksudnya dengan orang baru. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun kepercayaan dengan orang baru tersebut? Kan kita belum mengenal jauh tentangnya. Itu bagaimana caranya? Baik, terima kasih Mbak Feby. Akan saya jawab. Pada slide ke-9 terdapat Pada slide ke-9 ada saran dari profesional bagaimana membangun sebuah kepercayaan kepada mitra bisnis yang baru. Pertama yaitu memeriksa latar belakang, sikap dan karakter calon mitra bisnis agar kita mengetahui bagaimana latar belakang mitra bisnis kita sehingga kita dapat membangun sebuah kepercayaan. Dan juga kita dapat mengikuti 1 atau 2 proyek pendahuluan agar dapat melihat bagaimana kinerja mitra bisnis kita. Begitu Mbak Febri, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas dan Mbak Feby juga yang telah menyampaikan pertanyaan tadi. Sandy. Selanjutnya presentasi ketiga itu akan disampaikan oleh Ya Sofiana. Sebentar ya. Upload
apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Mas. Terima kasih. Mbak Cynthia bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan mempresentasikan hasil PPT dari saya, yaitu berjudul Manufacturing New Products and Service and Selling Them, yaitu memproduksi produk baru dan layanan dan menjualnya. Tujuan utama dari setiap bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan, mengatasi perubahan preferensi konsumen, mengikuti peningkatan produksi atau metode pengiriman, memanfaatkan perubahan geografis, tetap berada di atas passing. Apa yang dapat dilakukan bisnis untuk memaksimalkan penjualnya, yaitu tetap mengikuti tren dan perubahan dengan menyediakan produk dan layanan baru. Dan adapun tahapan pembuatan produk baru. Yang pertama yaitu tetapkan dan catat persyaratan pelanggan. Kedua, tentukan produk. Ketiga, sebutkan dan jelaskan kemampuan bisnis Anda. Keempat, papan cerita prosesnya. Kelima, mulai gambar teknik dan spesifikasi. Keenam, tentukan metode pembuatan produk. Ketujuh, kembangkan daftar bahan yang dibutuhkan dan tentukan total biaya. Yang kedelapan, evaluasi bagaimana pembuatan produk baru akan cocok dengan tugas manufaktur reguler. 9, evaluasi kembali kapasitas bisnis Anda dan tentukan kembali apakah produk dapat diproduksi tepat waktu. 10, evaluasi kembali keuntungan dan kerugian. 11, tinjau keseluruhan proyek. Ke-12, pantau dan evaluasi semua proses termasuk kemajuan penjualan. Aksesibilitas produk atau merupakan aksesibilitas yaitu jangkauan kemudahan lokasi untuk penjualan. Yang ada dua yaitu strategi dorong. Yang pertama yaitu berkonsentrasi pada mendorong produk melalui saluran distribusi umum sampai tersedia waktu untuk umum. Yang kedua strategi tarik, membentuk iklan langsung pada konsumen dengan harapan mereka akan memintanya pada saat itu juga tepat mereka berbelanja. Faktor-faktor sebelum melakukan pembelian. Yang pertama, biaya promosi, saluran distribusi, kapasitas bahan habis pakai, demografi dari permintaan, pengaturan waktu, keuntungan pelatihan. Menyimpan produk baru. Yang pertama, memeriksa kwitansi mesin kasir harian. Kedua, meminta umpan balik dari pelanggan. Ketiga, memanfaatkan poster. Keempat, tanyakan pemasak. Kelima, berhubungan baik dengan pemasak. Kemudian saran dari Pro. Yang pertama, pastikan bahwa produk atau layanan yang ingin Anda jual adalah sesuatu yang diinginkan pelanggan Anda membeli. Kedua, pertimbangkan mencari saran dari profesional yang berpengalaman sebelum membuat produk baru. Yang ketiga, untuk bisnis manufaktur, pastikan tersedia kumpulan tenaga kerja yang andal dari yang baru produk dapat diproduksi. Keempat, dengan mengurangi tugas kasar menggunakan mesin otomatis. Kelima, jika bisnis Anda mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa produk Anda unik dan istimewa. Keenam, jangan pernah meremehkan pentingnya 7 pemasaran dalam promosi produk. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, apa yang ingin bertanya dari teman? Jika ingin bertanya, silakan untuk kalau tidak ada mungkin saya ingin bertanya Mbak.
pada saran dari Pro tadi, saran dari Pro tadi yaitu salah satunya yang poin ke-5. Jika bisnis Anda mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa produk Anda unik dan istimewa, bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa produk kita unik dan istimewa? Cara menunjukkannya itu contohnya seperti apa? Baik, saya langsung jawab. Jika ingin menunjukkan produk kita unik dan istimewa, kita bisa melalui poster atau iklan-iklan yang membuat produk itu menjadi menarik, sehingga para konsumen itu dapat melirik dan bisa membuat produk kita menjadi unik. Atau bisa dengan membuat desain-desain yang menarik dan kita mengiklankan dari sosmed. Begitu, Mas. Langsung ditutup. Kalau begitu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan untuk Mbak Cynthia, untuk presentasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Umul. Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Mbak Siti Mafiratul Umul Komaroh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu expanding into foreign market. Pertama, memperluas ke pasar luar negeri. Memperluas ke pasar luar negeri bukanlah obat mujarab. Menjual produk di luar negeri bisa menyesatkan, mirip dengan memperluas ke pasar baru di rumah. Namun, mereka tidak sama resiko dan persiapan yang terlibat. Misalnya, jauh lebih besar yang dapat membuat perdagangan luar negeri menjadi tidak layak jika dibandingkan dengan keuntungan potensial dan sebuah perusahaan yang berjuang untuk bertahan hidup di dalam negeri yang ingin menaklukkan pasar luar negeri sebagai solusinya. Tidak mungkin dapat mengambil dan mengalahkan persaingan luar negeri yang berpengalaman. Resiko terlibat dalam melakukan bisnis di negara asing, yaitu birokrasi, korupsi, pemerintah dan pasar tidak stabil, hutang luar negeri yang tinggi atau inflasi, pengangguran tinggi, volatilitas nilai tukar, persyaratan masuk pemerintahan asing, adaptasi bauran pemasaran, peran atau konflik regional, dan terorisme. Mengapa go internasional? Dengan begitu banyak masalah dan tantangan yang terkait dengan melakukan bisnis di luar negeri. Pertanyaan yang jelas adalah mengapa pergi ke luar negeri? Alasan utamanya meliputi 1. Potensi keuntungan yang lebih besar atau pasar baru. 2. Akses bahan baku yang lebih baik atau mendekati bahan mentah dapat menurunkan biaya produksi. 3. Peluang modal keuangan atau memiliki akses yang
yang meningkat ke sumber daya keuangan atau keuangan insentif. Yang keempat, biaya tenaga kerja lebih rendah. Yang kelima, kumpulan tenaga kerja yang lebih besar. Sebelum pergi ke luar negeri, sebelum melakukan lompatan ke pasar luar negeri, pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dijawab. Bisakah Anda mempelajari preferensi dan perilaku pembelian pelanggan di pasar luar negeri? Dapatkah bisnis Anda menawarkan produk yang menarik secara kompetitif? Apakah Anda dapat beradaptasi dengan budaya bisnis lain dan berusaha dengan warga negara asing? Apakah Anda atau karyawan Anda memiliki pengalaman internasional? Sudahkah Anda mempertimbangkan dampak peraturan standar dan lingkungan politik asing? Bisakah bank dan departemen keuangan Anda menangani transaksi mata uang asing? Mengklasifikasi produk. Sebelum suatu produk atau jasa dapat dijual di negara lain, klasifikasinya harus ditentukan. Ini tidak hanya membantu menjual produk, tapi juga membantu menentukan tarif apa jika ada yang berlaku di Amerika Serikat. Sebagian besar produk dan layanan klasifikasi di bawah North American Industrial Classification System atau NAICS atau Sistem Standar Industri Classification. Di Eropa, Classification of Product by Activity atau CPA digunakan di negara lain. Bisnis dan produk diklasifikasikan bahwa Sistem Standar International Trade Classification SITC atau Sistem Pengkodian dan Deskripsi Komoditas Harmonisasi atau juga dikenal sebagai Sistem Harmonisasi. Mendapatkan bantuan. Untuk membantu memandu jalan Anda melalui kompleksitas perdagangan internasional, hubungan agen berikut untuk mendapatkan saran sebelum Anda mengambil resiko. Yang pertama yaitu pemerintah lokal atau negara bagian. Sebagian besar kota besar memiliki kantor ekspor atau kantor perdagangan internasional, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Departemen Pengembangan Ekonomi, atau Departemen Perdagangan serupa. Yang kedua, pemerintahan federal. Setiap negara memiliki Departemen Perdagangan atau perdagangan terpusat yang menyediakan informasi dan saran perdagangan untuk bisnis besar kecil. Yang ketiga, pemerintah asing. Kedutaan dan konsulat asing adalah sumber informasi yang sangat baik mengenai bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana berdagang dengan negara lain. Menetapkan mode entry yaitu ada 1. Mengekspor, 2. Joint venture mode, yang ketiga investasi langsung. Mengekspor, cara termudah bagi bisnis untuk mulai menjual ke luar negeri adalah dengan mengirimkan produk langsung ke pengecar atau perantara di negara lain. Jenis layanan ekspor yang ada untuk usaha kecil meliputi 1. Agen atau perwakilan penjualan yang ditugaskan. Agen profesional bertindak sebagai perantara dalam mencari pembeli dan menjual produk atau biasanya berdasarkan komisi. Yang kedua, perusahaan manajemen ekspor biasanya bekerja berdasarkan komisi sambil bertindak sebagai perpanjangan dari bisnis yang mereka wakili. Yang ketiga, perusahaan perdagangan ekspor bekerja seperti perusahaan manajemen ekspor yang mereka tangani pesanan, pengiriman, dan faktur. Dengan demikian mengarahkan kontrol atas biaya dan kualitas layanan suatu produk. Joint venture mode. Lain dari masuknya produk disebut joint venture yang melibatkan bergabung dengan perusahaan asing untuk memproduksi atau memasarkan suatu produk. Jenis ventura bersama meliputi yaitu 1. Lisensi atau waralaba dengan biaya atau royalti. Perusahaan asing atau penerima lisensi membeli hak
untuk menggunakan proses manufaktur mereka bermerek dagang, paten, rahasia dagang, atau barang berharga lainnya milik perusahaan. 2. Pembuatan kontrak. Ketika sebuah kontrak bisnis dengan produsen asing untuk memproduksi barang, produk hasilnya disebut kontrak manufacturing. Praktik ini mengurangi risiko keuangan dan dapat mengatur tahap pembentukan kemitraan selanjutnya dengan pabrikan. Yang ketiga, manajemen contracting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik perusahaan pemasok pengetahuan manajemen untuk perusahaan asing. Yang keempat, kepemilikan bersama adalah ketika sebuah perusahaan bergabung dengan investor asing untuk menciptakan bisnis lokal, di mana masing-masing berbagi kepemilikan dan kendali. Ini mungkin diperlukan karena alasan ekonomi atau politik. Investasi langsung. Investasi langsung melibatkan memasuki pasar luar negeri dengan mengembangkan perakitan berbasis asing atau situs manufaktur. Ini biasanya rute yang diambil setelah sejumlah besar pengalaman dalam mengekspor telah diperoleh dan pasar pandang stabil dan berkembang. Sebagian besar kerugian mendirikan perusahaan atau pabrik di negara lain berkisar pada faktor resiko luar negeri yang dijelaskan di awal bab ini. Keuntungan dapat mencakup biaya tenaga kerja atau bahan baku yang rendah, insentif dari pemerintah asing, penghematan pengiriman atau peningkatan citra perusahaan melalui penciptaan lapangan kerja, pembentukan hubungan dengan pemerintah asing, pemasok, distributor, dan pelanggan, dan kendali yang lebih besar atas kebijakan investasi dan manufaktur atau pemasaran. Mengembangkan rencana pemasaran strategis luar negeri. 1. Yaitu bauran pemasaran standar. Masalah berikut harus dipertimbangkan, yaitu ada identifikasi kebutuhan dan preferensi yang serupa. Yang kedua, mobilitas konsumen, skala ekonomi, dan kelayakan teknologi. Yang kedua yaitu bauran pemasaran yang diadaptasikan. Beberapa masalah yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Memahami keragaman. Yang kedua, adaptasi produk. Dan yang ketiga, penemuan produk. Advice from the pros. 1. Hubungan adalah segalanya dalam bisnis, khususnya mereka yang menjual produk di luar negeri, dan harus bergantung pada kepercayaan, integritas, dan keterampilan individu yang mungkin berada ribuan mil jauhnya dan yang tidak mudah diawasi. Berusaha untuk mengembangkan hubungan yang solid sebelum melakukan bisnis di negara asing. 2. Jika Anda ingin memperluas pertimbangkan untuk mengekspor. Setelah Anda memulai jalan ekspor dan mengembangkan bakat untuk ide, peluangnya tidak terbatas. Yang ketiga, banyak pemerintah yang ingin mendorong usaha kecil yang mengekspor guna menurunkan defisit neraca perdagangan. Saat ini lebih banyak impor yang masuk ke suatu negara daripada ekspor yang keluar. Periksa Departemen Perdagangan atau Perdagangan negara Anda untuk mendapatkan hibah atau insentif lain yang dapat membantu memulai bisnis Anda. Yang keempat, jika lupa untuk memenuhi kebutuhan asuransi Anda sebelum bertualang ke negara lain. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Baik, ada Mbak Trianawati yang mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih. Pada slide ke-12, yaitu mengembangkan rencana pemasaran strategis luar negeri ada 2, yaitu bauran pemasaran standar dan bauran pemasaran yang diadaptasi. Nah, apa perbedaan kedua bauran tersebut? Terima kasih. Baik,
Baik, saya akan langsung menjawab, yaitu bauran pemasaran. Yaitu ada bauran pemasaran standar dan bauran pemasaran yang diadaptasi. Nah, perbedaannya, kalau bauran pemasaran standar yaitu adalah mode termurah pemasaran internasional, pendekatan standar menggunakan produk iklan, saluran distribusi, dan elemen lain dari bauran pemasaran yang sama di semua pasar internasional. Nah, sedangkan bauran pemasaran yang diadaptasi yaitu sesuai dengan berbagai elemen bauran pemasaran menurut pasar sasaran. Karena pelanggan berbeda-beda menurut geografi, demografi, ekonomi, dan karakteristik budaya, idenya adalah mencocokkan keistimewaan lokal dengan keunikan suatu produk. Sudah Mbak Triana, bagaimana? Baik, Mbak. Terima kasih. Sama. Kita langsung ditutup, Mbak, kumpul untuk presentasinya. Baik. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua presenter pada pagi hari ini. Presentasi tadi yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Dipersilakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Berarti kurang berapa orang Ruth yang masih belum presentasi? Berapa mahasiswa, Nak? 4 mahasiswa, Pak. Masih 4 mahasiswa. Berarti satu kali lagi pertemuan berarti ya? Satu kali pertemuan, habis itu tugasnya Rudi sekarang menghimpun videonya anak-anak yang sudah jadikan satu kayak kemarin itu ngesernya, dan PPT-nya juga, ya Rudi ya? Jadikan satu kali di drive itu aja ya Pak? Iya, jadikan satu yang kemarin itu ide bagus. Jadikan satu drive. Gitu ya, Nak. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.